you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot, or to be told. It's my lucky. Oke, halo kelas 11 MIPA. Kita bertemu lagi pada pembelajaran kimia, masih pada bab kesetimbangan kimia bagian kedua ya. Kita akan belajar mengenai Kp dan pergeseran kesetimbangan. Ya, nah anak-anak, kemarin kalian sudah mengetahui bahwa dalam suatu reaksi kesetimbangan itu ada kesetimbangan yang homogen, artinya fasanya sama, dan ada kesetimbangan yang heterogen, yang fasanya berbeda-beda. Nah, sekarang jika fasanya itu homogen dan fasanya itu berupa gas, ya, fasanya itu semuanya gas atau fasanya berupa gas. Nah, kita tuh bisa menghitung tetapan kesetimbangan tidak hanya berdasarkan konsentrasi, tidak hanya berdasarkan Kc, tapi kita juga bisa menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan ya. Atau Kp, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Pressure dalam bahasa Inggrisnya, pressure ya. Kalau C itu kan konsentrasi. Nah, kalau kita tahu Kp, kita tuh bisa mencari Kc. Dan sebaliknya, kalau kita tahu Kc, kita juga bisa mencari Kp. Tapi ingat, ini hanya untuk yang fasanya gas ya. Kalau fasanya bukan gas, kita nggak bisa menghitung Kp. Jadi tekanan ini hanya untuk yang berfasa gas. Nah, cara menentukan Kp itu sama dengan cara kita menentukan Kc. Bedanya cuma ya di Kp ini untuk fasa gas. Kalau yang Kc kan bisa dia aqueous bisa ditentukan ya. Aqueous bisa. Kalau ini hanya fasa gas. Aqueous dia nggak punya Kp. Oke, contohnya misalkan ini ada reaksi antara karbonnya padatan, dan gas oksigen. Dia membentuk kesetimbangan menjadi gas CO. Nah, kita lihat dia yang fasanya gas itu yang mana ya. Nah, kita bisa tuliskan Kp-nya. Kp-nya ini ya. Kp-nya yaitu berarti konsentrasi si CO ini pangkatkan 2, pangkatkan koefisien, dibagi konsentrasi O2. Oke. Contoh lagi misalkan ini kita mulai menghitung ya, menghitung angkanya, menghitung dengan angka. Diketahui reaksi kesetimbangan ya antara jadi dia ini reaksinya penguraian ya. 2NaHCO3 padatan dia membentuk kesetimbangan menjadi natrium karbonat dan ini uap air gas. Lalu ini dia juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, pada keadaan setimbangnya ya, ketika dia ini udah setimbang, ternyata tekanan udaranya itu kalau diukur 6 atmosfer, 6 atm. Sekarang tentukanlah berapa harga tetapan kesetimbangannya. Nah, ini tetapan kesetimbangannya berdasarkan tekanan Kp. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu senyawa yang berupa gas. Nah, mana nih senyawa yang berupa gas ya? Senyawa yang berupa gas itu kan di sini ada H2O dan ada CO2. Ya, yang lainnya itu kan padatan. Yang berupa gas cuma 2 senyawa ini. Nah, setelah kita tentukan yang mana nih yang fasanya gas, kita hitung total koefisiennya. Total koefisien yang berfasa gas. Nah, ini kan koefisiennya 1 ya. Ini juga koefisiennya 1. Maka totalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini total koefisien senyawa yang berfasa gas. Lalu kita harus cari masing-masing tekanan parsial ya. Artinya tekanan sebagian untuk senyawa yang berupa gas. Berarti kita harus cari tekanan parsial si H2O
Lalu kita harus cari juga tekanan parsial si CO2. Oke. Nah, cara mencari tekanan parsialnya, yang pertama nih rumusnya, koefisien H2O dibagi koefisien total gas kali tekanan total. Nah, inilah gunanya kenapa tadi kita mencari koefisien total gas ya, supaya kita bisa menemukan tekanan parsial dari masing-masing senyawa yang berfasa gas. Terus kita masukkan aja ya. Koefisien H2O-nya kan 1, ini 1 dibagi koefisien total gas 2 kali tekanan total 6 atmosfer. Jadi sama dengan 1/2 kali 6 atm, jadi 3 atmosfer. Nah, ini baru tekanan parsial H2O. Sekarang kita akan mencari tekanan parsial si CO2. Ya, sama aja ya, seperti mencari tekanan parsial H2O. Ya, 1/2 kali 6 atm, nah, sama dengan 3 atm. Oke, lalu setelah itu, kita masukkan si tekanan parsial ini ke persamaan Kp, ya, ke persamaan Kp. Nah, persamaan Kp-nya kan tekanan parsial H2O kali tekanan parsial CO2. Ya. Kita kalikan ini karena dia berada di sisi kanan semua. Ini kan Kp-nya 3, ini 3. Berarti 3 kali 3, 9. Nah, Kp-nya 9 ya. Kp-nya 9. Nah, anak-anak sekarang untuk fasa gas, nah gimana caranya kita bisa menemukan Kc kalau kita tahunya Kp atau sebaliknya. Kalau yang kita ketahui Kc, bisa nggak kita menemukan Kp? Atau kalau diketahuinya Kp, bisa nggak kita menemukan Kc? Nah, jawabannya bisa anak-anak, karena antara Kp dan Kc ini berhubungan. Hubungannya gimana? Nah, jadi Kp itu ini sudah melalui apa ya, semacam persamaan ya, sudah diturunkan. Nah, ini hasilnya Kp itu sama dengan Kc kali R kali T. Nah, R kali T-nya ini dia dipangkatkan jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Contohnya misalkan, nah ada persamaan kesetimbangan begini ya. Nah, kita harus tahu dulu jumlah koefisien produk ya. Jumlah koefisien produk dan kita harus tahu jumlah koefisien reaktan. Nah, ini kita masukkan Kp sama dengan Kc kali R kali T. Nah, lihat jumlah koefisien produk ya. 4 tambah 6. Nah, ini kan produk 4 tambah 6. Dikurangi jumlah koefisien reaktan. Nah, koefisien reaktan ini 4 tambah 5. Oke. Ya udah, Kp sama dengan Kc kali RT. Nah, ini 10 kurangi 9, 1 kan? Nah, ini persamaannya. Jadi, kalau reaksi ini persamaannya, ya ini. Jadi, dia pangkatnya ini 1. Ya. Nah, R itu apa? R itu tetapan gas, angkanya adalah 0,082. Lalu T itu suhu ya. Dan suhunya di sini harus dalam skala Kelvin ya. Nggak boleh derajat Celcius, Reaumur, dan yang lainnya. Tapi harus skalanya Kelvin. Caranya mengubah suhu dalam derajat Celcius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273. Jadi misal suhunya itu 10 derajat Celcius. Nah, karena kita harus mengubah ke Kelvin, maka yang 10 derajat Celcius itu kita tambah 273. Oke, ya Ibu rasa kalian kayaknya bisa ya. Gampang lah, tinggal ngitung aja, tinggal kali bagi, pangkat. Nah, lalu anak-anak, ini ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Oke, ya ada beberapa. Nanti mungkin yang lain kalian cari sendiri. Ini yang pertama ada konsentrasi ya. Nah, misalkan ini reaksinya kita masih sama, masih pakai reaksi yang tadi. Ini reaktan, ya, yang ini produk. Oke, sekarang misalkan kita, nah ini ditambahkan. Konsentrasi reaktan ini ditambah ya.
entah itu yang NH3-nya, entah itu yang O2-nya. Yang jelas konsentrasi reaktan ditambah. Nah, kalau begini nanti kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Ya, kalau reaktannya ditambah, maka kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Nah, sebaliknya, kalau misalkan produknya ini yang ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaktan. Ya. Jadi berkebalikannya. Terus yang kedua itu adalah tekanan atau volume. Nah, kita masih pakai reaksi yang sama ini. Mula-mula kita harus menentukan jumlah koefisien reaktan ya, sama seperti tadi. Lalu jumlah koefisien produk. Yang reaktan itu jumlah koefisiennya 9, yang produk itu jumlah koefisiennya 10. Nah, anak-anak, tekanan dan volume ini saling berbanding terbalik. Kalau tekanan diperbesar, otomatis volume akan mengecil atau diperkecil. Nah, kalau tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Nah, dalam contoh ini, yang koefisiennya kecil adalah reaktan, karena ini jumlahnya 9. Kalau produk kan jumlahnya 10. Maka kalau tekanan diperbesar dan volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan ya. Ke arah reaktan karena reaktan itu koefisiennya kecil. Sebaliknya, kalau tekanan itu diperkecil, otomatis volumenya diperbesar. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang koefisiennya besar. Dalam contoh ini adalah menuju produk. Karena si jumlah koefisien produk itu ada 10 ya. Oke. Nah, itu anak-anak untuk materi KP dan faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Masih ada lagi yaitu suhu sebenarnya. Nah, kalian nanti cari bagaimana suhu itu bisa mempengaruhi suatu reaksi kesetimbangan. Nah, Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik ya. Ini cukup mudah. Kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Pelan-pelan aja karena meskipun mudah tapi agak rumit ya. Nah, semoga kalian bisa belajar lebih baik lagi.